yang menjadi latar belakang penetapan dari keputusan ini OJK memberlakukan ketentuan kewajiban kenaikan modal? Apakah lebih kepada perlindungan konsumen ataukah memang meningkatkan reserve dalam hal cadangan adanya uncertainties di depannya yang akan dihadapi industri jasa keuangan? Bagaimana sudut pandang dari OJK? Sektor jasa keuangan itu mengelola dana masyarakat. Ya, kalau kita bicara perbankan, apakah itu bank umum, bank syariah, apakah itu BPR, bank-bank ini bisa menyalurkan kredit karena memiliki deposit. Deposit itu adalah uangnya masyarakat, gitu. Kalau kita bicara tentang lembaga pembiayaan memang tidak menarik deposit dari masyarakat, tapi lembaga pembiayaan biasanya mendapatkan pembiayaannya, mendapatkan funding dari bank, gitu. Nah, di balik bank kan ada uang masyarakat deposit yang harus juga dilindungi, gitu kan. Kalau kita bicara reksadana, ya, reksadana kemudian membeli obligasi, reksadana membeli saham dan sebagainya. Tapi reksadana ini kan uang masyarakat, gitu kan. Maka dari itu kenapa suatu lembaga keuangan itu perlu punya modal yang kuat. Supaya apa? Supaya kalau terjadi masalah, modalnya itu tidak tergerus. Tergerus kemudian menjadi negatif gitu. Menjadi negatif ya kemudian malah berisiko harus ditutup kan begitu. Maka memang permodalan ini menjadi hal yang penting sekali. Kedua tentu adalah peraturan terkait tata kelola. Ketiga peraturan terkait risk management gitu. Nah jadi memang kalau diperhatikan kebijakan OJK itu pasti terkait penguatan permodalan, terkait penguatan tata kelola, terkait penguatan risk management itu pasti seperti itu begitu. Kembali lagi untuk perlindungan dana masyarakat yang ditaruh di industri jasa keuangan di Indonesia ya Pak ya? Ya betul. Secara garis besarnya baik Pak. Nah evaluasi sendiri dari OJK bagaimana Pak terhadap ketentuan kewajiban ini? Bagaimana sebenarnya kepatuhan dan komitmen dari pelaku dan juga pemegang saham pengendali dari perusahaan jasa keuangan untuk ketentuan penambahan modal tersebut? Apakah mereka comply dengan kewajiban tersebut? Sejauh ini Anda melihatnya seperti apa? Ya kalau perbankan kan kemarin tuh ya, beberapa bulan yang lalu kan sudah diumumkan tuh ya bahwa ada bank umum yang belum memenuhi syarat 3 triliun, kemudian diturunkan ya, apa namanya jenis izinnya ya, jenis izinnya menjadi BPR, gitu kan. Demikian juga yang di sektor lain, begitu. Di sektor lain, apakah itu terkait fintech ya? Fintech itu kan per Juli ini harus 2,5 ya, 2,5 miliar ya. Ini aturan OJK banyak, jadi di masing-masing sektor kan ada macam-macam ya. Kemudian juga terkait dengan, nah ini kan kalau fintech itu harus 2,5 miliar per Juli gitu. Kemudian tahun depan 7,5 miliar, kemudian tahun 2025 12,5 miliar gitu. Nah, per Mei 2023 itu masih terdapat 33 fintech P2P atau V2P lending yang belum memenuhi ketentuan dimaksud. Berarti masih gitu. di bawah 2,5 miliar ya Pak ya? Yang ini yang untuk yang terkait 2,5 miliar gitu, ya kan? Ya nanti pasti kita akan lihat apa langkah-langkah pengawasan yang akan dilakukan terkait fintech yang belum memenuhi syarat ini gitu. Kalau terkait PP ya, PP itu perusahaan pembiayaan, itu ada ketentuannya mengatakan 100 miliar ya.
ya terdapat 8 PP yang belum memenuhi ketentuan dimaksud. Ya tentu nanti akan ada tindakan-tindakan pengawasan terkait kepada PP perusahaan pembiayaan yang belum memenuhi syarat gitu. Jadi ini makanya kalau di OJK karena yang diatur berbagai sektor gitu, makanya kami selain ada press conference dari Dewan Komisioner secara keseluruhan, itu teman-teman kolega saya yang Dewan Komisioner yang membawai perbankan, Pak Dian, membawai IKNB, Pak Ogi, yang membawai pasar modal, Pak Inarno gitu, perlindungan konsumen, Bu Kiki, itu masing-masing akan melakukan komunikasi kepada masyarakat, kepada media gitu. Baik Pak Mirza. Memang detail-detailnya di situ tuh, ya kan? Baik Pak. Dan mungkin juga sebelum kita nanti beralih ke segmen berikutnya, masih mengenai pemberlakuan kenaikan modal ini Pak, kan juga sudah ada nih Pak ya kajian OJK dalam hal kenaikan modal di industri perasuransian. Nah apakah saat ini OJK juga dalam kajian yang lain untuk mendorong kenaikan modal di industri jasa keuangan lainnya ke depannya Pak Mirza? Ya, semangatnya sama ya, bahwa kalau suatu industri, suatu perusahaan lembaga jasa keuangan itu dana yang dikelola, dana masyarakat yang dikelola olehnya itu menjadi aman, maka modal menjadi komponen penting. Modal menjadi komponen penting. Kemudian risk management menjadi hal penting. Tata kelola menjadi hal penting gitu. Nah, jadi kalau ditanya apakah asuransi akan diperkuat permodalan ya, saya rasa diskusi terkait hal tersebut juga sedang berlangsung begitu ya. Dan ya memang dalam rangka kita memperkuat industrinya, dan dibalik itu ya tentu dalam rangka perlindungan kepada masyarakat begitu.